Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 977 150077. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Purim, undi-undi. Bentuk tunggalnya pur atau undi. Dalam bahasa Ibrani dieja P, Vav, Resh, Yud, Mem. Dibaca Purim, sebuah perayaan tahunan yang dikisahkan dalam kitab Ester. Purim, undi-undi. Ester pasal 3 ayat 7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Niksan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Ester 3 ayat 12 sampai 13. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari itu juga, yaitu pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Baru saja kita membaca beberapa ayat dari kitab Ester dalam tanah yang oleh Kristen bangsa-bangsa disebut Perjanjian Lama. Dan kitab ini juga disebut Megilat Ester atau Gulungan Ester. Kata Purim adalah bentuk jamak dari pur yang berarti undi. Perayaan ini mengingatkan peristiwa sejarah ketika undi telah dilemparkan untuk menetapkan hari penghancuran bangsa Yahudi 13 Adar atau genosid. Tetapi Tuhan yang hidup, yang setia pada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub tidak membiarkan umatnya ditelan oleh kejahatan atau digenosida. Purim adalah waktu yang ditetapkan untuk merayakan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dari ancaman musuh. Purim dirayakan secara tetap pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar dalam kalender Ibrani. Dalam kalender internasional, tanggalnya berubah-ubah dari tahun ke tahun. Apa latar belakang perayaan Purim di lingkungan Yahudi? Ya, ini tentunya untuk melihat sejarah dunia. Kerajaan dunia Babilonia yang runtuh digantikan oleh kerajaan Media dan Persia, kini Iran. Pada tahun 450 sebelum Masehi, Ahasveros atau Xerxes memerintah sebagai raja. Keruntuhan Babilonia mendorong sebagian orang Yahudi di Babilonia, yaitu Irak sekarang, kembali ke Yerusalem yang masih berupa reruntuhan. Sebagian orang Yahudi malah memilih untuk menetap di Persia, yaitu Iran sekarang.
Para pemimpin Persia mengizinkan para perantau Yahudi yang tidak kembali ke Israel untuk tinggal di Persia dengan aman. Namun dalam pemerintahan Ahasveros, keadaan berbalik melawan kaum Yahudi. Ratu Vasti, permaisuri Ahasveros, menolak panggilan raja untuk tampil di depan para pembesar kerajaan, dan karena itu ia dipecat dari posisinya. Untuk mencari permaisuri baru, raja mengadakan kontes kecantikan beauty pageant yang pertama di dunia ini dan terbuka bagi semua gadis. Seorang gadis Yahudi yang cantik bernama Hadassah, anak Abihail, didorong oleh sepupunya yang bernama Mordechai untuk mengikuti kontes tersebut. Kelihatannya Mordechai ini seorang Yahudi yang berpikiran maju. Sebagai perantau, ia tidak minder. Ia melihat kesempatan bagi orang Yahudi untuk berkiprah di tingkat kerajaan dunia saat itu. Benar sekali. Mordechai, perantau Yahudi di Persia, jauh dari mentalitas pecundang. Ia melihat kontes kecantikan ini sebagai peluang bagi sepupunya yang bernama Hadassah. Hadassah adalah keturunan Raja Shaul. Ia yatim piatu, ayahnya meninggal ketika ia dalam kandungan dan ibunya meninggal saat melahirkannya. Megillah 13a. Ahasveros menginginkan pengganti Vasti lebih cantik daripadanya. Karenanya setiap gadis yang menghadap dibandingkan dengan patung Vasti, Midrash Abba Gurion. Hadassah lebih cantik daripada gadis Medi dan Parsi, Ester Rabba 6 ayat 9. Namun bukan hanya penampilan lahiriahnya saja, perkenan Tuhan ada atas gadis Yahudi ini. Raja jatuh hati kepadanya. Ia diangkat menjadi ratu dengan nama Esther. Mordechai, sepupu Hadassah, ditunjuk menjadi penjaga gerbang istana raja. Dan disinilah dia mendengar persekongkolan jahat antara Bigtan dengan Teres, orang Tarse yang ingin membunuh raja. Mereka tidak menyangka bahwa Mordechai sebagai anggota Sanhedrin menguasai 70 bahasa, memahami bahasa asli mereka. Informasi itu disampaikan kepada raja melalui Esther sehingga usaha tersebut dapat digagalkan. Kemudian peristiwa itu dicatat dalam kitab sejarah yang ada di hadapan raja. Bagaimana keadaan aman di Persia berubah menjadi ancaman bagi orang Yahudi? Ya, ini mulai dengan seorang yang bernama Haman. Haman, kaum Agag, yaitu bangsa Amalek, mendapat kepercayaan menjadi Perdana Menteri dari Ahasveros. Kaum Agag adalah keturunan Raja Agag yang dibiarkan hidup oleh Raja Shaul. 1 Samuel 15 ayat 2, 3, dan 9. Sesuai aturan paganis, Haman menuntut semua penjaga pintu gerbang bertelut dan sujud kepadanya. Hanya ada satu orang yang tidak mau tunduk, namanya Mordechai. Ini membuat berang Haman, apalagi ia tahu bahwa Mordechai adalah Yahudi. Setiap kali melihat Mordechai, kebencian Haman meningkat sehingga ia mulai berniat bukan saja untuk membunuh Mordechai, tetapi juga semua orang Yahudi di Medi dan Parsi. Ia mulai memasang ancang-ancang. Menurut undi yang dibuang, hari pemusnahan bangsa Yahudi ditetapkan terjadi pada bulan Adar, bulan ke-12. Dengan kemampuan bersilat lidahnya, gagasan Haman itu mendapat persetujuan dari Raja Ahasveros. Ketetapan raja untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di segenap kerajaan dunia Media dan Persia pada tanggal 13 Adar diterima dengan ratap tangis dan puasa oleh bangsa Yahudi. Mordechai menyampaikan pesan kepada Esther agar memohon karunia raja. Namun Esther mengingatkan bahwa siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil dapat dikenakan hukuman mati. Mordechai menjawab dengan satu keyakinan yang dalam. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja,
bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester 4 ayat 13-14. Ucapan ini sangat dalam maknanya, mengandung iman bahwa orang Yahudi akan tetap mendapat pertolongan sekalipun bukan melalui Ester. Mordechai juga mengingatkan Ester bahwa keberhasilannya menjadi ratu justru disiapkan untuk mengantisipasi keadaan bahaya ini. Tanggapan Mordechai ini mengobarkan keberanian iman dari Ester sehingga ia berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya sekalipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." 3 hari puasa yang ditetapkan Ester tersebut adalah tanggal 13, 14, 15 Nisan. Mordechai menjawab bahwa di dalamnya terdapat hari pertama Pesak, yaitu 14 Nisan, yang tidak lazim berpuasa pada hari Pesak, karena sejak zaman Mose, orang Israel makan jamuan Pesak, termasuk daging anak domba bakar dan matzah, roti tak beragi. Ester kembali menjawab, "Tua-tua Yahudi, tanpa Israel mengapa harus ada Pesak?" Mordechai menerimanya dan menunda perayaan Pesak dan menggantinya dengan puasa. Sebuah sikap yang luar biasa. Ester berpikir tepat dan akurat. Bila orang Yahudi dimusnahkan, siapa yang akan merayakan hari raya Pesak? Dihadapkan pada ancaman, keberadaan orang Yahudi adalah prioritas utama. Ini sebuah sikap wanita bijak, woman of valor, seperti tertulis di dalam Amsal 31. Usul Ester diterima Mordechai sebagai pemimpin masyarakat Yahudi di kerajaan Persia. Di bawah perisai doa bangsanya, Ester mulai bertindak dengan menghadap Raja Ahasveros untuk mengundangnya ke suatu perjamuan. Haman juga diundangnya untuk menunjukkan ini adalah jamuan kerajaan Persia. Maksudnya agar Haman tidak mencurigai bahwa Ester adalah seorang Yahudi. Hal ini juga agar orang Yahudi tidak mengandalkan dirinya dengan berkata, "Kami punya wakil di istana." Ester juga berpikir bahwa berteman dengan Haman akan membuat raja cemburu. Demikian rupa sehingga raja dapat membunuh mereka berdua. Megillah 15b. Bagi Haman, Ester menghormati dia tanpa menyadari bahwa justru Ester sedang menjebaknya. Jamuan pertama dilakukan dengan lancar tanpa menyeratkan ada masalah. Pada jamuan kedua, Ester mulai membuka identitas dirinya dan bangsanya yang akan dimusnahkan di genosida. Ketika raja mengetahuinya bahwa itu adalah rancangan Haman, ia sangat murka dan meninggalkan mereka. Haman ketakutan dan memohon pengampunan Ester dengan berlutut di tepi sofa pembaringan Ester. Ini membuat raja semakin marah. Dalam murkanya, raja memerintahkan Haman dihukum mati. Perhatikan ini, setelah ratusan tahun berlalu, sejarah berulang. Keturunan Raja Shaul, yaitu Ester, bertemu lagi dengan keturunan Raja Agag, orang Amalek, yaitu Haman. Tetapi kali ini Ester dengan hati yang tegar membiarkan Haman dihukum mati oleh raja. Haman mati digantung pada tiang gantungan yang didirikannya untuk Mordechai. Apa yang dilakukan Ester kemudian? Bukankah raja sudah memaklumatkan bahwa orang Yahudi boleh dibunuh tanpa dipandang sebagai kejahatan? Ester memahami keadaan genting ini. Ia segera memohon kepada raja untuk membatalkan keputusan yang dirancang Haman untuk memusnahkan orang Yahudi.
Karena keputusan yang dimeteraikan dengan cincin raja tidak dapat dibatalkan. Raja menyetujui untuk membuat peraturan baru yang memperkenan orang Yahudi mempertahankan diri dengan balas menyerang orang yang menyerang mereka. Ketika dikeluarkan di kota Susan, surat keputusan baru itu disambut dengan tempik sorak dan sukacita. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Ester 8 ayat 16. Ayat ini dimasukkan dalam liturgi penutupan Sabat, Sabat Havdalah, sehingga terus diingat setiap pekan sampai hari ini. Tanggal 13 Adar yang tersedia yang dimaksudkan menjadi hari naas bagi orang Yahudi terbukti dibalikan menjadi hari kemenangan yang gemilang. Sungguh kisah yang luar biasa. Kisah Purim menyatakan perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Tetapi bagaimana peristiwa Purim kemudian ditetapkan sebagai perayaan setiap tahun sampai sekarang oleh semua orang Yahudi? Penetapan Purim menjadi perayaan tahunan ditetapkan oleh Mordechai sebagai pemimpin masyarakat Yahudi di Persia dan Ratu Ester seperti yang tertulis pada Ester 9 ayat 31. Kita lihat hari raya Yahudi selalu terkait dengan karya Tuhan di tengah umatnya dan bukan dibuat-buat sendiri. Kemudian Ester mengusulkan kepada tua-tua Yahudi untuk membacakan kitab yang ditulisnya dalam perayaan kemenangan itu. Tetapi ketika mereka mengatakan bahwa bangsa ini belum tentu memandang perlu, Ester menjawab, "Aku sudah tercatat dalam riwayat Raja-Raja Media dan Persia," Megillah 7a. Sejarah mencatat, kitab Ester yaitu Megillat Ester dibacakan setiap perayaan Purim seperti yang diusulkan Ester. Apakah Yesua juga merayakan hari raya Purim? Ya, Yesua juga turut merayakan Purim dengan berangkat ke Yerusalem. Ini didasarkan pada Injil Yohanes 5 ayat 1 dan 10. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesua berangkat ke Yerusalem. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Dapat dibuktikan dengan memakai aplikasi kalender Ibrani di internet seperti kaluah.com bahwa hari raya Yahudi yang jatuh pada hari Sabat, masa pelayanan Yesua antara 27 sampai 30, yaitu tahun Masehi, adalah hari raya Purim. Purim menandai luputnya bangsa Yahudi dari upaya genosida yang tertulis dalam kitab Ester. Kitab Ester sendiri tidak pernah sekalipun menyebut nama Tuhan. Tetapi walaupun namanya tidak pernah disebut, kita tetap melihat tangan yang berkuasa melindungi umatnya dari upaya genosida. Purim merupakan mujizat. Apa yang disebut mujizat? Mujizat adalah terjadinya suatu peristiwa dengan tidak mengikuti hukum alam. Munculnya satu kejadian yang mengikuti hukum alam dipandang bukan mujizat. Purim merupakan mujizat karena luputnya bangsa Yahudi dari genosida berlawanan dengan semua plot yang sudah disiapkan secara ajaib. Ada 3 alternatif kemenangan dalam kisah Purim. Pertama, Raja Ahasveros bisa saja membatalkan keputusannya untuk menyelamatkan rakyat Yahudi. Namun, Haman akan tetap berkuasa. Atau yang kedua, Ahasveros bisa saja membunuh Haman, namun umat Yahudi akan tetap menyandang status rendahan seperti yang mereka miliki sebelum adanya keputusan jahat tersebut. Namun yang terjadi adalah keajaiban ganda sebagai alternatif ketiga. Haman, orang Amalek itu dibunuh dan Mordechai diangkat menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan. Orang Yahudi diberi kedudukan yang tinggi sehingga banyak di antara orang bukan Yahudi yang berusaha menjadi Yahudi karena rasa takut terhadap orang Yahudi. Tangan Tuhan yang perkasa memberi kemenangan maksimal kepada umatnya. Kita doakan agar kemenangan pada hari Purim ini diulangi dalam perang Israel Hamas yang terindikasi oleh roh Amalek. Agar pada hari raya Purim ada terobosan bagi kemenangan umat Adonai terhadap teroris Hamas. Amin. Tentang Ratu Ester, Talmud Megillah 13a menulis bahwa Ester terlahir dengan nama Yahudi Hadassah.
Baru kemudian hari saat kontes kecantikan ia dipanggil Esther. Lalu mengapa Megilah disebut Megilah Esther dan bukan Megilah Hadassah? Menurut Talmud Hulin 139b, nama Esther berasal dari Ulangan 31 ayat 18. Dan aku akan menyembunyikan astir wajahku. Kata astir, menyembunyikan, mempunyai akar kata yang sama dengan Esther. Jadi nama Esther bukan dari nama Dewi Ishtar Persia. Nama Esther menyeratkan bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya ketika mujizat Purim terjadi. Inilah sebabnya mengapa Megilah disebut Megilat Esther, untuk memberikan kesan kepada orang Yahudi bahwa meskipun Tuhan tersembunyi, ia tetap melakukan mujizat Purim. Wajahnya tersembunyi, namun tangannya yang perkasa melindungi umat perjanjiannya. Purim sebagai pesta sukacita. Sejarah menunjukkan bahwa Haman orang Amalek itu dibunuh dan keputusan untuk membunuh seluruh orang Yahudi dibatalkan. Namun, sejarah juga menunjukkan para penerus Haman melalui roh Amalek terus mengupayakan pelecehan bahkan pembunuhan orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi hanya karena mereka adalah orang Yahudi, dan ini disebut antisemitisme. Jika demikian, mengapa orang Yahudi bersukacita pada hari raya Purim? Umat Yahudi bersukacita karena Tuhan telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Orang Yahudi bersimha, benar-benar bahagia, karena pada hari Purim menegaskan mereka adalah umat perjanjian Tuhan. Dan hari Purim mengingatkan orang Yahudi bahwa Adonai Elohim Maha Pengasih terhadap umatnya. Dengan cara yang sama, bangsa-bangsa percaya sebagai carang zaitun liar yang diokulasikan kepada zaitun sejati Israel juga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pesta Purim mengingatkan bahwa Adonai Elohim juga mengasihi bangsa-bangsa, dan karenanya kita juga dapat bersukacita bersama saudara tua iman kita, umat Yahudi Mesianik dan Yahudi pada umumnya. Esther merupakan ratu dari Raja Ahasveros, raja kerajaan dunia Persia. Apakah mereka mempunyai anak yang kemudian menjadi raja Persia? Ya, ini pertanyaan yang biasanya tidak menjadi perhatian kita. Walaupun bukan tanpa sanggahan, sumber Yahudi seperti Yosefus dan Midras Rabbah menyatakan Raja Ahasveros atau Xerxes Agung dan Ratu Esther menurunkan Raja Darius II yang disebut juga Artaxerxes Longimanus. Dialah yang memerintahkan Ezra untuk membangun bait suci di Yerusalem dari reruntuhannya. Ezra 7 ayat 10. Ternyata kaitan sejarah Purim sampai ke upaya pembangunan bait suci di Yerusalem oleh Ezra. Sungguh dahsyat rancangan Adonai Elohim Israel. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Sesuai kalender Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Hari Raya Purim tahun 2024 akan dirayakan pada hari Minggu 24 Maret di GKMI Bet-El Bintaro jam 9 pagi sampai selesai. Kami mengundang sahabat RPK untuk merayakannya bersama kami. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi 081 977 150077. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Ibrani berjudul Mishe Nihas Adar. Ketika bulan Adar tiba, Marbin Besimcha, tingkatkan sukacitamu. Umat Tuhan kerap menghadapi tantangan dan ancaman. Namun kita tetap perlu menjaga sukacita kita. Jangan tinggal dalam kemurungan. Kemurungan melemahkan, namun sukacita Tuhan, the joy of the Lord, mendorong semangat. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Purim Sameach.
שנכנס אדר, מרבים 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 בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים 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 בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבין 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 בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים 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 בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים 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 בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים 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 בשמחה. מי שנכנס